Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila. Sebagai wujud, saya sebagai mahasiswa. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sylvester CV, biasa dipanggil Selis, NIM 21 20 10 32. Kuliah di Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Dan di sebelah saya sudah ada narasumber yang akan membantu saya. Saya mempersilakan kepada narasumber untuk memperkenalkan dirinya. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Dan terima kasih juga karena sudah mempercayakan saya untuk membantu dalam memenuhi tugas, yaitu tugas wawancara. Oke, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Clemensius Darvin Sai, biasa dipanggil Darvin. Saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Saya mahasiswa angkatan 2020. Saya berasal dari NTT Manggarai. Mungkin sekian untuk perkenalan diri saya sebagai narasumber. Selanjutnya saya kembali ke saudara Selis. Oke, terima kasih. Untuk persingkat waktu, kita langsung saja ke wawancaranya. Pertanyaan pertama, apa itu Pancasila? Jelaskan secara bahasa. Oke, ya. Apa itu Pancasila? Tapi secara bahasa. Ya, kalau secara bahasa, ya, secara etimologi, Pancasila itu yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila, yang berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti nilai atau norma, ya. Jadi secara singkat bahwa Pancasila itu merupakan 5 sila, 5 dasar atau 5 pokok atau 5 norma atau 5 nilai. Sedangkan secara terminologi, ya, Pancasila itu merupakan 5 prinsip, ya, prinsip dasar yang dimana itu yang menjadi pegangan oleh bangsa Indonesia, sebagai dimana meletakkan Pancasila itu sebagai dasar negara. Ya, sekian untuk Untuk selanjutnya, apa Pancasila menurut Anda? Ya, kalau menurut saya itu Pancasila ya tidak terlepas dari pengertian awal tadi, bahwa Pancasila itu merupakan 5 dasar atau dasar negara Indonesia yang sudah ditetapkan. Karena Indonesia tidak bisa terlepas dari 5 dasar Pancasila, yang dimana merupakan jiwa dari atau merupakan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Ya, dimana Pancasila ini memang sudah dirancang atau dirumuskan oleh 5 pendiri bangsa Indonesia, baik yang bersama dengan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno pada waktu itu, bersama dengan beberapa 5 pendiri lainnya, itu dimana mereka merumuskan ini sehingga menjadikan Pancasila ini sebagai dasar negara Indonesia yang merupakan menjadi panutan pokok atau dasar dari segala hukum yang berada di Indonesia saat ini. Gitu. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Sebutkan
urutan sila-sila dalam Pancasila dari sila ke-1 sampai ke-5. Lanjut, Ubian. Sebutkan sila-sila keempat. Oke. Ya, ini kan apa namanya itu, sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang Indonesia tentu Pancasila ini sila-sila dalam Pancasila ini seharusnya kita sudah pahami, dan itu menjadi suatu hal yang sangat tidak masuk akal kalau kita sebagai warga negara Indonesia itu tidak mengerti dengan sila-sila Pancasila, apalagi tidak menghafalnya. Mungkin untuk sila Pancasila yang pertama itu ketuhanan yang maha esa, yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan yang sila keempat itu yaitu kerakyatan yang pimpin oleh hikmat kebijaksanaan, ya. Jadi sebagai bangsa Indonesia, terutama kita sebagai mahasiswa harus paham itu dan harus menghafal sila-sila Pancasila sebagai bentuk bahwa dan secara sadar bahwa Anda adalah orang Indonesia, gitu. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Pancasila adalah dasar negara. Apakah Anda sepakat dasar negara kita adalah Pancasila? Jelaskan. Ya, ini mungkin seperti yang saya bilang pada awal tadi, bahwa pada mulanya itu Pancasila itu tidak semerta-merta dijadikan sebagai dasar negara Indonesia, ya, karena memang ini membutuhkan proses yang panjang dan perjuangan nih yang dimana para pahlawan itu harus mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk Indonesia. Dan tidak terlepas dari itu juga Presiden Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia pada waktu itu bersama dengan Muhammad Yamin dan yang lainnya itu yang merupakan 5 pendiri Indonesia, bapak pendiri Indonesia, merumuskan Pancasila ini, dan itu merumuskannya itu tidak butuh waktu 1-2 jam atau 1 malam aja. Jadi itu mereka melakukan musyawarah dan diskusi dulu, baru mereka memutuskan, dimana ini merupakan hasil yang real, yang dimana membutuhkan proses yang panjang, dan ini dilahirkan oleh para pendiri bangsa Indonesia terdahulu, gitu kan. Jadi untuk semisalnya kalau Indonesia merubah dasar negara ini menjadi yang lain, itu merupakan salah satu contoh tindakan di mana itu merubah Indonesia itu sendiri, ya. Karena kalau misalnya kita merubah Pancasila, berarti itu bukan Indonesia lagi, ya. Karena Indonesia itu adalah Pancasila dan Pancasila adalah Indonesia. Karena sebagian Pancasila dijadikan dasar negara itu merupakan sebuah panutan atau prinsip atau jiwa dari bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi karakter budaya dan sebagainya dan ras suku itu sudah diatur dalam Pancasila. Jadi Pancasila seharusnya sudah menjelma dalam diri dan jiwa bangsa Indonesia sendiri, terutama rakyat Indonesia sendiri. Jadi tindakan Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara itu harus berdasarkan Pancasila, karena Pancasila merupakan falsafah negara yang merupakan prinsip dari bangsa Indonesia yang sudah mendarah daging dan menjiwa dalam diri bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita merubah, itu sama halnya kita merusak Indonesia itu sendiri, karena ini adalah fondasi, dimana kalau kita merusak fondasinya berarti yang di atasnya akan runtuh. Jadi kalau misalnya kita merubah Pancasila ini menjadi merubah dasar negara Indonesia di luar Pancasila, berarti itu sudah sama halnya itu merusak Indonesia itu sendiri. Ya, itu mungkin itu sekian dari jawaban saya. Ya, selanjutnya, bagaimana pendapat Anda apabila Pancasila atau dasar negara kita diganti? Jelaskan. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa Pancasila itu tidak bisa diganti lagi, karena itu sudah menjadi dasar negara yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.
Dan Pancasila ini merupakan jiwa dari bangsa Indonesia itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya yang seperti saya bilang tadi bahwa kita merubah Pancasila sama hal kita merobohkan Indonesia ini. Karena Pancasila adalah fondasi yang menjadi dasar negara Indonesia yang kemudian membentuk negara Indonesia berdiri sampai saat ini. Karena tidak ada di selain negara Indonesia itu tidak ada yang merupakan suatu bangsa yang besar yang terdiri dari kemajemukan dan dari berbagai suku, bangsa dan agama, tapi masih utuh dan masih berdiri tanpa adanya perpecahan dan pertikaian. Itu karena adanya Pancasila. Ya, itu sekian untuk menurut saya. Kalau misalnya kita merubah atau mengganti Pancasila ini, maka Indonesia dengan sendirinya akan hancur gitu. Oke, pertanyaan nomor 4. Apa arti dan makna pada gambar burung Garuda di bawah ini? Jelaskan. Kenapa burung Garuda kepalanya toleh ke kanan? Ya, secara pengertian masyarakat sih ya, bahwa bagian kanan itu selalu memberikan hal-hal yang positif atau yang baik ya, sedangkan bagian kiri itu menuju hal-hal yang tidak baik ya. Jadi di situ sudah menjelaskan bahwa kenapa kepala burung Garuda itu menoleh ke kanan, karena Pancasila yang dilambangkan oleh burung Garuda itu sendiri menoleh ke kanan, itu berarti Pancasila itu memberikan dampak yang positif dan nilai-nilai yang baik ya. Dan itu sudah pasti dalam sila-sila Pancasila bahwa sudah memberikan nilai yang positif, dan nilai-nilai Pancasila itu menjadikan Indonesia ini negara yang besar dan kokoh sampai saat ini gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Ya, Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu arti dari secara bahasa sih, arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Namun kalau misalnya maknanya, bahwa kita tentu pasti tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang majemuk, negara yang besar, yang terdiri dari berapa ribu pulau dan berapa ratus suku adat ras ya, dan terdiri dari 6 agama yang merupakan agama yang paling besar di seluruh dunia ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini menjadikan Indonesia itu tetap kokoh ya, yang dimana walaupun dari berbagai latar belakang suku, ras, agama yang berbeda, tapi disatukan dalam Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita bahwa dimana kita memiliki Pancasila dan memiliki nilai yang mempersatukan kita. Walaupun kita dari latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, adat yang berbagai macam, dan agama yang berbeda, tapi kita disatukan dalam Indonesia itu, dalam naungan Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Oke, pertanyaan nomor 5. Bagaimana contoh konkret penerapan Pancasila pada zaman sekarang ini? Jelaskan. Ya, penerapan Pancasila pada saat ini saya rasa mungkin kita tidak menyadari ya, tapi hal kecil yang paling mendasar bahwa kita saling membantu, kita saling rukun dalam hidup bermasyarakat, saling berdamai walaupun di latar belakang yang perbedaan itu pada saat ini ya merupakan suatu perwujudan dari nilai-nilai Pancasila, yang dimana kita masih memegang namanya nilai persaudaraan, kedamaian, dan toleransi. Ya contohnya saja, kalau saya dengar dari teman-teman yang lain yang kuliah di Universitas Cokro Aminoto, yang merupakan universitas atau kampus yang dimana dasarnya adalah Islam, tapi di sana juga
hampir sebagian itu merupakan mahasiswanya non Islam. Itu ada yang dari Katolik, Kristen, dan yang lainnya itu kan. Jadi itu sudah membuktikan bahwa Indonesia itu bagus, karena Indonesia itu sudah menerapkan nilai Pancasila, ya. Yang pertama tadi itu kesatuan Indonesia, ya. Kesatuan Indonesia, bahwa tidak ada perbedaan di situ, yang dimana dijelaskan dalam Bhinneka Tunggal Ika tadi, itu berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Jadi itu merupakan contoh konkretnya aja. Jadi saling menghargai pas perayaan Natal gitu kan, Idul Fitri gitu kan, dan Lebaran itu juga saling memberikan salam. Itu juga bagian dari bentuk perwujudan kecil, ya, walaupun kecil tapi itu nilainya besar, karena semakin kita menjaga itu, maka Indonesia akan semakin kokoh dan takkan terpecah belahkan gitu. Jadi itu merupakan perwujudan konkret, contoh kecil, ya, yang memiliki nilai besar. Kita menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Ya, sekian. Oke, terima kasih kepada narasumber untuk waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya.